Ya, selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, khususnya saudara sekalian yang ada di Chungguo, dan juga yang ada di Hong Kong, dan juga yang ada di Indonesia. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Meskipun era pandemik ini adalah satu era yang sangat-sangat complicated, tapi kita percaya Tuhan mampu memberikan kekuatan bagi kita untuk bagaimana kita melewati setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam perspektif kehidupan kita masing-masing. Saudara, kita percaya bahwa di era pandemik ini kita diberikan oleh Tuhan pelajaran iman untuk bagaimana setiap kita belajar bagaimana senantiasa mempercayai Tuhan di dalam setiap apa yang kita hadapi. Saudara, terlalu banyak rekan-rekan kita yang mengalami kesulitan, khususnya di era pandemik ini. Banyak dari mereka tidak bisa cari kerja, banyak dari mereka tidak bisa untuk meneruskan studi karena biaya. Dan kita juga melihat bagaimana ada rekan-rekan kita yang juga bergumul luar biasa, khususnya di era pandemik ini, bagaimana relasi mereka dengan pasangan dan sebagainya menjadi satu hal yang rumit. Tapi kita sama-sama harus percaya bahwa era pandemik ini bukanlah satu era yang mengacaukan hidup. Tapi justru kita harus percaya bahwa di era pandemik ini kita justru belajar mengutamakan apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, dan itu harus menjadi hal yang utama yang kita senantiasa belajar. Saudara, dan kita juga bersyukur melalui akan mimbar Gereja Reform Injil Indonesia yang ada di China, kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa terus-menerus menjadi kecintaan kita bersama dimanapun kita berada. Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca satu bagian dalam kitab suci. Kita minggu lalu sudah memulai khususnya eksposisi kitab Galatia. Dan kitab Galatia adalah satu kitab yang mengajarkan kepada kita apa arti kewaspadaan hidup di dalam dunia ini sebagai orang percaya. Dan kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk tetap beriman di apapun situasi yang kita hadapi, kita harus berani beriman di dalam Tuhan. Nah, saudara, dan kita akan sama-sama membuka dalam kitab suci, kita akan menggumulkan satu bagian, yaitu di dalam Galatia pasal yang pertama. Minggu lalu kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita dari ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Galatia pasal yang pertama, ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Dan setelah saudara menemukan, mari kita membaca bersama-sama dimanapun saudara berada. Galatia pasal yang pertama, ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku lebih maju daripada teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan yang memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ aku kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem dan mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta.
Kemudian aku pergi ke daerah Syria dan Kilikia, tapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan memiliki rencana bagi kami untuk bagaimana kami mendengar firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami disadarkan betapa kami punya potensi untuk dapat menjadi seorang yang berbuat jahat. Tapi kami juga punya potensi untuk bagaimana kami dapat meresponi setiap anugerah Tuhan untuk kami dapat menjadi anak Tuhan yang benar. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh hidup, membawa kami untuk melihat betapa Engkau adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu di dalam kedaulatan-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang berfirman bagi kami, sehingga kami tahu bahwa kami punya pengharapan. Hidup kami sudah begitu susah, tapi kami percaya bahwa kesusahan dunia ini tidak bisa dibandingkan dari setiap apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu keselamatan melalui karya Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan kami berdoa pada Tuhan, bila firman yang menebus datang kepada kami, dan biarlah Engkau yang senantiasa mengubah kami hari demi hari, untuk kami dapat menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup benar di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bertahtalah di atas pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan lingkupilah kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat yakin bahwa kami bukan sendirian, tapi Tuhan beserta dengan kami. Dan kami melihat kuasa firman sungguh-sungguh datang menghampiri kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara kalian, minggu lalu kita sudah bersama-sama melihat bagaimana Paulus menyatakan bahwa the one and only the gospel of Christ. Di sini kita melihat Paulus tidak kompromi di dalam menyatakan akan apa yang diberitakan di dalam setiap khotbah, di dalam setiap pemberitaan Injil. Dia tidak mengkompromikan Kristus dengan setiap tradisi-tradisi besar yang ada di zaman itu. Kita melihat kenapa Galatia menerima akan satu hal, yaitu Paulus memberikan kritikan yang luar biasa. Karena jemaat di Galatia adalah jemaat yang sudah dibentuk oleh firman Tuhan. Sudah diperdengarkan akan doktrin pengajaran. Dan sudah diperdengarkan akan apa yang menjadi teologi iman. Tetapi kita melihat justru jemaat yang ada di Galatia diombang-ambingkan oleh satu sekte, yaitu adalah satu sekte di mana percaya kepada Yesus, tapi juga mengatakan keselamatan melalui Yesus Kristus tidak cukup. Maka semua harus disunat. Kalau kamu mau masuk surga, maka tidak cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus, maka kau harus disunat. Maka sunat memiliki akan satu kuasa yang penting di dalam menentukan masuk surga atau tidak. Maka saudara, kita melihat ini adalah satu teologi yang jelas bagi Paulus berbeda. Karena Paulus mempercayai the gospel of Christ. Jadi only by Christ alone you can go to heaven. Saudara, maka hanya melalui Kristus satu-satunya engkau bisa masuk surga. Maka di luar Kristus, apapun plus-plus maupun minus-minus sekalipun, tidak ada yang bisa digambarkan sama dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Maka itulah kenapa kita melihat Paulus melihat jemaat Galatia begitu bodohnya. Karena apa? Kristus disamakan dengan sunat, padahal sunat adalah tradisi Yahudi. Dan kita melihat tradisi Yahudi itu begitu terbatas. Tapi justru Kristus adalah penggenapan hukum Taurat, sehingga tidak perlu lagi disunat, tidak perlu lagi untuk melakukan satu hal, memberikan persembahan melalui mezbah bakaran, dan sebagainya. Maka semua sudah digenapi oleh Kristus. Maka yang bersifat tradisi lama itu bukanlah harus untuk dilakukan. Kenapa? Karena semua sudah digenapi oleh Kristus Yesus.
Maka itulah kenapa Paulus memberitakan the gospel of Christ. Di situ menekankan akan the one and only way of salvation, only by Christ alone. Dan saudara, itu adalah satu berita yang non-compromise diberitakan oleh Paulus. Dan saudara, ini adalah satu bagian di mana kita melihat Paulus senantiasa peduli untuk waspada terhadap ajaran-ajaran yang berada di sekeliling kita, lalu bagaimana kita tetap beriman kepada Kristus. Maka the gospel of Christ menjadi satu-satunya yang harus tidak dikompromikan. Kenapa? Karena hanya melalui the gospel of Christ alone, kita baru bisa dapat berelasi dengan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Nah, saudara, itu sudah menjadi bagian yang kita bahas di minggu lalu. Nah, saudara, minggu ini kita akan sama-sama masuk di dalam satu kesaksian. Jadi kita melihat ini adalah satu kesaksian Paulus. Kita melihat bagaimana the conversion of Paul, di mana dia bertobat, bagaimana dia men-sharingkan akan satu hal kesaksian hidupnya yang kita bisa pelajari, khususnya dari sebelum dia bertobat, dan saat dia bertobat, dan pada saat kita melihat apa yang diberitakan setelah dia bertobat. Maka saudara, hari ini kita mempercayai bahwa apa? Kita mempercayai bahwa kekristenan itu adalah iman yang menekankan pertobatan. Kekristenan adalah iman yang menekankan penundukan total manusia kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat agama Kristen adalah agama yang sangat menekankan atau mengutamakan pertobatan. Mengapa, saudara? Mengapa kekristenan sangat mengutamakan pertobatan? Saudara, kalau kita melihat pemikiran tersebut itu muncul dari mulut Yesus Kristus. Kalau saudara melihat di dalam Matius pasal 18 ayat 3, saudara akan menemukan satu kalimat, saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, saudara, yaitu, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Saudara, kalau engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak ini, engkau tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Yesus ini adalah perkataan yang dikatakan waktu dia ada di atas bukit. Nah, saudara, waktu dia mengatakan, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of God. Saudara, di sini Yesus sangat clear sekali bahwa seseorang di dalam dunia ini hanya dapat diterima di dalam the kingdom of God only by conversion. Bertobat menjadi satu permulaan, saudara. Maka kalau kita tidak bertobat, maka itu adalah sesuatu yang nggak mungkin berelasi dengan kerajaan surga. Maka kalau kita melihat, ya kalau kita make it simple, saudara, to be converted is absolutely necessary to enter the kingdom of God. Berarti kita harus menerima sebuah realita, suatu fakta, bahwa menjadi satu kebutuhan yang paling penting di dalam masuk kerajaan surga adalah di saat seseorang berdosa bertobat. Nah, saudara, apa yang kita baca di dalam pasal 1 ayat 11 sampai ayat 24, ini adalah satu kisah pertobatan, yang dimana kisah pertobatan ini diberitakan oleh Paulus sendiri sebagai seorang yang bertobat. Saudara, maka kalau kita melihat, ini adalah satu ayat yang begitu menguatkan kita untuk kita bisa belajar bagaimana saya bisa tahu saya adalah orang yang bertobat. Bagaimana saya tahu saya adalah converted man. Bagaimana saya tahu bahwa saya adalah seorang yang menyaksikan betapa hidup saya berubah di dalam Kristus. Maka kalau sudah melihat ayat 11 dan ayat 12, sebelum kita masuk dalam kisah pertobatan dari Paulus, ayat 11 dan 12, Paulus memberikan introduksi sebelum dia menyampaikan akan kesaksian hidupnya. Apa yang dia sampaikan? Ya, ayat 11 dan 12 dikatakan apa? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia,
Dan bukan manusia mengajarkan kepadaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Maka the gospel was not Paul's idea, because the gospel comes from God, not by him. Saudara. Jadi Injil bukan idenya Paulus. Injil bukan karyanya Paulus. Injil bukan akan hasil rasionalisasi seorang manusia bernama Paulus. Tapi the gospel itu adalah datangnya dari Tuhan kepada Paulus. Saudara harus ingat, saudara, zaman dulu belum ada Alkitab. Kita melihat keberadaan Alkitab itu adalah sebuah penggenapan dari seluruh apa yang ada dalam kitab suci. Jadi kalau sudah melihat, dulu belum ada Alkitab, maka Tuhan bekerja secara directly. Tuhan berfirman secara directly. Tetapi pada saat kita melihat hari ini, kenapa kita tidak percaya bahwa adanya wahyu di luar wahyu khusus, di luar wahyu umum? Kenapa? Karena kita percaya pada saat Alkitab sudah menjadi akan satu hal kesempurnaan di dalam kita mengerti firman melalui kitab Kejadian sampai Wahyu. Maka Tuhan sudah memberikan wahyu khusus kepada kita melalui Kristus dan melalui kitab suci, dan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Selebihnya adalah dari setan. Maka itulah kenapa setiap kita terus-menerus mempercayai bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan di zaman ini, semua sudah terwakili di dalam kitab suci. Maka di luar kitab suci, maka itu bukanlah dari Tuhan. Nah, saudara, maka tapi di zaman Paulus, belum ada yang namanya Alkitab. Sehingga kita melihat bagaimana Yesus Kristus menampakkan diri kepada Paulus. Itu adalah satu hal yang begitu spesial diberikan kepada Paulus. Untuk apa? Untuk mempercayai the gospel of Christ adalah truly gospel yang diberikan, dikonfirmasi oleh Allah sendiri kepada Paulus. Nah, saudara, maka itulah kenapa the gospel was not the Paul idea. The gospel was not the Paul theology. Because the gospel comes from God. Maka saudara, kalau the gospel comes from God, it must be true. Kalau Injil adalah datangnya dari Tuhan, apakah saudara bisa berkata bahwa Injil itu bisa salah? Atau Injil itu salah? Atau Injil itu tidak sempurna? Saudara, saya percaya pada saat Allah sendiri menampakkan diri, Allah sendiri berfirman, dan Allah sendiri yang memberikan pertobatan, maka saya percaya itulah the genuine conversion yang tidak mungkin salah, atau tidak mungkin cacat, dan tidak mungkin gagal. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat Injil Tuhan adalah Injil yang sempurna. Kenapa? Karena kita melihat Allah sendiri yang memberikannya. Saudara, kita hari ini melihat banyak orang menghina orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen punya Alkitab adalah ditulis oleh manusia. Ditulis 66 kitab ditulis dengan tulisan-tulisan para rasul dan para nabi. Dan banyak sekali khususnya orang-orang muslim menertawakan. Kenapa? Menertawakan Injil. Kenapa? Karena semua itu karya manusia dan bukan karya Tuhan. Padahal, saudara, kalau kita mau menggali di dalam sejarah, orang-orang muslim, mereka adalah orang-orang yang mengaku bahwa Quran adalah datangnya dari Allah sendiri. Dan mereka juga adalah kaum yang juga mengakui Taurat. Mereka juga orang-orang yang mengakui Injil. Dan mereka juga mengakui akan Quran. Nah, pertanyaannya adalah, kalau mereka percaya Taurat itu adalah satu the law of God, dan mereka juga mengakui bahwa Injil adalah the law of God, dan mereka mengakui Quran sebagai the law of God, dan kalau mereka sungguh-sungguh mengakui seluruh apa yang dikatakan sebagai the law of God, bagaimana mungkin seorang yang mengakui the law of God menertawakan Injil yang adalah datang dari Tuhan sebagai the law of God? Saudara, kita melihat banyak orang Muslim yang mempercayai bahwa Injil
itu adalah the law of God. Tapi mereka bilang banyak error terjadi karena tulisan manusia. Maka itulah kenapa Quran mereka percaya adalah dari surga turun. Dan di situ akhirnya mereka mempercayai itu lebih sempurna daripada yang lain. Tetapi saudara, menghina apa yang ada pada Injil itu adalah satu hal yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. Karena mereka mempercayai Injil adalah the law of God. Saudara, semakin saudara belajar, saudara akan menemukan bagaimana setiap apa yang dilakukan orang-orang di luar Injil, mereka sedang self-defeating terhadap apa yang mereka imani. Mereka mengatakan Injil adalah the law of God. Mereka mengatakan Taurat adalah the law of God. Tetapi mereka justru menghina orang Kristen dan mereka justru melawan Injil dengan mengatakan bahwa errornya gara-gara manusianya. Saudara, kalau Injil adalah dari Tuhan Allah, yang adalah the law of God, maka seharusnya kita harus percaya bahwa apa? Orang-orang yang menuliskan itu adalah under the sovereignty of God. Yaitu apa? Adalah berdasarkan kedaulatan Allah. Allah memilih rasul dan nabinya untuk menuliskan, dan itu adalah kedaulatan Allah. Maka kalau saudara misalnya sebagai orang muslim mempertanyakan dan menghina bahwa tulisan Injil adalah karena dari rasul dan nabi, pertanyaannya, kalau Tuhan memilih mereka, apakah engkau akan berkata apa? Tuhan salah? Dan sebagainya. Maka saudara, kita melihat justru inkonsistensi terjadi di saat orang-orang di luar Kristus atau di luar kekristenan melihat apa yang Tuhan nyatakan melalui Injil itu menjadi sesuatu yang self-defeating di saat mereka menganggap bahwa apa? Bahwa rasul dan nabi yang dipakai untuk menuliskan itu adalah sesuatu yang tidak sempurna. Saudara, justru Alkitab memang mencatat bahwa apa? Siapa si rasul? Siapakah nabi? Mereka semua adalah orang-orang yang memang tidak sempurna. Tapi saudara jangan lupa, kita juga adalah orang yang tidak sempurna. Rasul dan nabi nggak sempurna, kita pun adalah orang yang nggak sempurna. Dan waktu kita sama-sama nggak sempurna, bagaimana saya bisa tahu ini sempurna atau tidak sempurna kalau tidak ada the gospel who comes from the Lord? Dan saudara, kita melihat justru orang-orang yang nggak sempurna ini memang nggak layak untuk bisa menjadi penulis kitab, penulis surat. Tetapi saudara, kita melihat the sovereignty of God memberikan konfirmasi bahwa apa? Orang yang cuma ordinary people ini, ordinary man ini, Tuhan memberikan akan satu hal, hidup mereka dapat dipakai Tuhan. Saudara, kita kembali kepada apa yang kita bahas. Jadi Paulus memulainya dengan apa? Aku menegaskan bahwa apa yang kuberitakan ini bukan hasil rasionalisasiku, bukan teologiku, bukan ideku, tapi ini adalah the gospel of God, who comes from God. Dan semua itu melalui pernyataan dari Yesus Kristus. Maka itulah kenapa the gospel of Christ menjadi berita dari Paulus. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat 13-14, itu adalah satu bagian di mana kehidupan Paulus sebelum bertobat. Lalu nanti kalau saudara lihat di ayat 15 dan 16, saudara melihat bagaimana hidup Paulus, bagaimana waktu bertemu dengan Kristus. Dan nanti kita lihat ayat 16 sampai ayat 24, kita akan melihat ini adalah kehidupan Paulus waktu Kristus merubah hidup dia. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat indah, menjadi sebuah kesaksian dari Paulus. Saudara, nah kita melihat yang pertama, bagaimana Paulus sebelum dia bertobat. Ayat 13 dan 14 saya akan bacakan. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Saudara, Paulus dulu namanya adalah Saulus, dikenal sebagai Saulus of Tarsus, yaitu adalah Saul dari Tarsis.
di mana dia dibesarkan dari sebuah tradisi, yaitu adalah tradisi Yahudi, berkewarganegaraan Romawi. Sudah, sesuatu yang kalau kita bisa katakan, dibesarkan dari keluarga Yahudi, berarti dibesarkan dari keluarga yang very religious. What a religious family. Lalu juga diberikan akan satu hal, punya kewarganegaraan Romawi, saudara. Bisa memiliki kewarganegaraan Romawi itu adalah elit. Sesuatu yang elit kalau orang Yahudi bisa memiliki kewarganegaraan Romawi. Berarti ini sudah elit family, bukan cuma sekedar religious family, tapi dia adalah elit family. Dia sudah punya akan satu hal, kebanggaan secara family, kebanggaan di dalam religiosity-nya dia. Apalagi kita melihat dia mengatakan, hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Sudah. Apa yang menjadi kehidupannya dahulu sebagai orang Yahudi? Yaitu, saudara, dia di-training menjadi seorang rabi. Saudara. Dari satu sekte yang namanya Sanhedrin. Menunjukkan betapa dia adalah seorang yang belajar akan kitab suci, belajar Torah, dan juga belajar Talmud. Dan dia juga seorang yang belajar bagaimana di-training untuk bagaimana memiliki spiritual life, lalu di-training bagaimana memberikan akan satu hal, hidupnya dapat menjadi sebuah pengajaran bagi orang lain. Itulah kenapa dia dipanggil sebagai seorang rabi, meskipun mungkin bukan rabi yang senior, tetapi paling tidak dia memiliki akan satu posisi yang penting untuk menjadi pengajar. Sudah. Mungkin kita bisa katakan mungkin seperti vikaris. Sudah. Dan juga kita melihat di dalam agama Yahudi dia adalah seorang yang violent persecutor, di mana dia adalah seorang yang mengejar orang Kristen. Saudara, kalau kita melihat, dia adalah Christian haters, kalau kita bisa pakai istilah kita hari ini, dia adalah pembenci orang Kristen, Christian haters. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul, saudara, kita bisa belajar melihat pribadi dari Paulus. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan, saudara sekalian. 8 ayat 1 sampai 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapi dengan sangat. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sudah, melalui ayat ini, apa yang kita bisa pelajari? Saulus pertama adalah yang berada di dalam satu event atau dalam satu momentum, yaitu bagaimana seorang bernama Stefanus diakui mati terbunuh. Kenapa Stefanus mati? Kenapa Stefanus terbunuh? Saudara, Stefanus adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan dia adalah seorang tua-tua yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saudara, pada saat itu dia, waktu diperdengarkan, apa yang menjadi teologimu, apa yang menjadi pemikiranmu, apa yang menjadi kepercayaanmu, apa yang menjadi kesaksian imanmu. Dan waktu kita melihat orang-orang mendengar Stefanus, waktu Mahkamah Agama, anggota-anggotanya mendengarkan dengan gertak gigi setiap apa yang disampaikan oleh Stefanus. Kenapa? Karena Stefanus mengatakan bahwa apa? Stefanus mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya bersemayam di bait sucinya, tetapi Tuhan bersemayam di seluruh ciptaan. Maka dia mengatakan bahwa apa? Tuhan nggak cuma ada di dalam gereja, tapi Tuhan juga ada di luar gereja. Maka jangan macam-macam dengan Tuhan di luar gereja. Maka itulah yang menjadi satu hal, penekanan. Bagaimana? Engkau orang-orang percaya, engkau bukan hanya sekedar menjadi orang yang
saleh di dalam gereja tapi tidak saleh di luar gereja, tapi kau harus hidup saleh di luar gereja sekalipun. Khotbah itu sangat-sangat menyakitkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka di dalam gereja, mereka sangat saleh di dalam pelayanan, mereka sangat saleh di dalam pengajaran, mereka sangat saleh, tapi saudara, banyak sekali mereka di luar bait suci, mereka melakukan dosa-dosa yang besar. Saudara, salah satu yang menjadi hal yang sangat-sangat penting adalah kita melihat Yesus Kristus pada saat dia menemukan ada seorang pelacur yang mau dirajam batu. Dan pada saat itu kita melihat orang-orang yang paling getol untuk mau merajam batu pelacur itu adalah siapa? Adalah orang-orang petinggi-petinggi agama. Nah, saudara, Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar perempuan pelacur itu. Dan saudara, kita melihat di dalam sejarah, kita melihat kalau ada pelacur harus dilempar batu. Itu sudah menjadi tradisi, saudara. Tapi saudara, waktu Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar batu. Saudara, Yesus tidak melarang untuk tidak melempar batu loh. Yesus memberikan kesempatan untuk melemparkan batu. Tetapi kita melihat kenapa mereka tidak melempar batu. Karena Yesus mengatakan, yang layak melempar batu adalah Tuhan. Yang layak melempar batu adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Tuhan. Tanpa perintah Tuhan, tanpa konfirmasi Tuhan, maka tidak layaklah engkau untuk melempar batu. Kalau kita melihat perjanjian lama, kenapa Musa menyuruh untuk bangsa Israel untuk membunuh sesamanya, bangsa Israel yang mencuri, yang melakukan dosa, yang melakukan hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan, tapi mereka melakukan. Akhirnya Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan hukum mereka, dan akhirnya Tuhan menghukumnya. Itu ada perintah Tuhan. Maka kalau menjalankan perintah Tuhan, untuk melakukan apa yang mungkin bagi kita adalah sesuatu yang sangat-sangat problem di dalam etisnya. Saudara, kalau perintah Tuhan ada, maka itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi saudara, di luar apa yang Tuhan tidak berikan, kita tidak boleh untuk melakukan. Maka itulah kenapa Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar batu. Nah, saudara, banyak catatan-catatan komentator yang memberikan satu pertanyaan. Kenapa di zaman itu yang dilempar batu cuma perempuan pelacur itu? Kenapa yang dilempar batu bukan pelaku laki-laki yang melampiaskan nafsu kepada perempuan itu? Ada satu komentator yang mengatakan bahwa apa? Kemungkinan terbesar karena pelaku tersebut adalah ahli-ahli Taurat. Orang-orang di dalam rumah Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang menjalankan setiap pekerjaan Tuhan. Saudara, waktu saya lihat tafsiran ini, saya nggak bisa terima. Waktu saya melihat tafsiran ini, saya tidak bisa mengiyakan. Dan waktu saya melihat tafsiran ini, saya langsung berkata bahwa apa? Ini tafsiran tidak menjadi tafsiran saya. Seringkali kami baca komentator-komentator, dan kita bisa berkata komentator ini adalah komentator yang sejalan dengan saya. Tetapi saudara, ada hal kadang-kadang kita membaca satu komentator, membicara ini dan bicara itu, kita kurang bisa mengimani apa yang dia katakan. Nah, saudara, saya pernah baca komentator ini, komentari ini, tetapi saudara, akhirnya pada saat saya membaca dari kisah Luther, saya baru menemukan itu. Saudara, Luther, waktu dia menjadi seorang biarawan, dan waktu dia menjadi biarawan, dia menjadi seorang yang sangat menjaga hidup suci.
Dia pada saat memiliki pikiran jahat, dia datang ke pendetanya dan dia berkata apa? Maafkan, saya mau mengaku dosa saya. Kenapa? Karena saya baru punya niat jahat sama orang lain. Saya mau bertobat, saya minta diampuni. Akhirnya pendetanya berkata, oke, Tuhan sudah mengampuni kamu, sekarang pergilah. Lalu dia pergi ke pasar, lalu lihat perempuan, langsung dia mikir sesuatu yang porno. Akhirnya apa? Langsung dia bilang, ampunilah saya, kenapa saya orang yang gak suci pikirannya. Akhirnya dia balik lagi kepada pendetanya dan berkata apa? Ampunilah saya dari baru lihat perempuan, lalu saya pikirnya porno, dan akhirnya saya jatuh dalam dosa pikiran. Dan minta ampun, akhirnya minta ampun. Lalu baru akan keluar lagi, lalu akhirnya baca kitab suci. Dan waktu membaca kitab suci yang terjadi apa? Dia tidak mempercayai kitab suci. Dan waktu dia tidak mempercayai kitab suci, dia bilang minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Pikiran saya liar dan meragukan kitab suci. Akhirnya sampai pendetanya geleng-geleng mengatakan, Luther, tahukah engkau, kamu tidak perlu setiap kali datang ke aku. Tidak perlu setiap kali datang kepada pendeta. Kita semua orang berdosa. Pasti kita mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan ini. Tapi apa? Jangan lihat kepada dosamu. Matamu itu jangan lihat terus kepada dosamu. Kenapa? Karena kau akan selalu jadi orang-orang yang ketakutan. Tapi apa? Tuh, layangkan matamu kepada Kristus. Layangkan matamu kepada Dia. Turn your eyes upon Jesus. Maka itulah yang harus kau lakukan. Nah, saudara, akhirnya dia pada saat menjadi seorang biarawan di kota kecil itu. Akhirnya apa? Dia punya kesempatan pergi ke Roma. Dan waktu dia pergi ke Roma dengan satu kehidupan asketisnya dia akhirnya sampai berdoa di tangga. Dan dia berdoa di tangga, lalu naik lagi satu anak tangga sampai kepada ujung. Dan waktu dia melihat, waduh, inilah Roma, inilah Roman Catholics. Dan waktu dia melihat ini suatu keagungan. Ini adalah kerajaan Allah di bumi. Tapi saudara, waktu dia pergi ke pasar di Roma, yang dia temukan adalah para biarawan-biarawan bermain perempuan di pasar. Dan dia melihat bagaimana biarawan-biarawan melakukan penipuan. Dan juga dia melihat bagaimana biarawan-biarawan melakukan akan satu hal. Bagaimana kalau kamu nggak bayar saya, lu masuk neraka. Dosa saya penuh kuasa. Maka kasih uang. Kalau tidak, saya akan doakan kamu masuk neraka. Maka akhirnya dia menjadi apa? Dia menjadi seorang yang, kalau kita lihat di jalanan itu bukan pencopet, jadi seorang yang memaksa uang orang lain diambil. Dan pelaku adalah biarawan-biarawan. Di saat itu dia kaget luar biasa. How come? Bagaimana mungkin orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan, dan bahkan menyerahkan diri menjadi pekerja Tuhan. Di dalam rumah Tuhan bisa begitu penuh akan kekudusan dan kelihatannya begitu suci adanya, tapi justru waktu dia berada di luar, di pasar, justru yang dilakukan adalah melakukan hal seperti itu. Pasar dulu dengan pasar sekarang berbeda, saudara. Pasar dulu kita melihat semua ada di situ. Hari ini kalau kita melihat pasar lebih identik kalau di sini adalah apa? Adalah makanan, saudara. Tetapi kalau kita melihat pasar di zaman itu adalah apa? Semua dosa ada di situ. Maka di mana ada pasar, di situ juga ada namanya dosa. Dosa perzinahan di pasar. Dosa penipuan di pasar. Dosa apapun ada di pasar. Maka pasar adalah sentral dosa. Saya ingat sekali waktu saya sekolah di Taiwan. Papa saya bilang satu kata. Itu apa? Perhatikan ya. Jangan kamu pergi Ximending. Kenapa? Ximending itu adalah pasar besar yang ada di Taiwan. Dulu bukan seperti sekarang. Dulu tempatnya sangat-sangat jelek. Tapi orang ngumpul di sana. Kenapa? Papa saya bilang, karena semua dosa ada di situ. Dan saudara, seperti biasa saya anak muda. Saya coba cari apa sih dosanya. Oh, rupanya akhirnya kita tahu. Rupanya dosa seks. Akhirnya kita melihat dosa perjudian. Perjualbelian
Banyak sekali orang-orang Indonesia dijual belikan jadi istri orang Taiwan juga di situ. Dan kita melihat banyak sekali. Dan akhirnya kita mulai berkata, kalau gitu kita jangan pergi ke sana. Saudara, apa yang terjadi di dalam tafsiran Paulus waktu dia berkata bahwa apa? Bahwa kalau waktu Yesus berkata, barang siapa yang berani lempar batu, maka kamu boleh. Barang siapa yang tidak punya dosa, silakan lempar batu. Dan kita melihat waktu Yesus berkata seperti itu, tidak ada seorang pun yang berani. Dan waktu komentator mengatakan kemungkinan terbesar dan pelakunya adalah ahli Taurat. Maka di sini kita melihat menggambarkan betapa orang-orang ahli Taurat, mereka juga bisa membawa benih jahat di dalam bait suci. Benih jahat ada di dalam rumah Tuhan. Benih jahat ada di dalam apa yang namanya perkumpulan ahli Taurat. Dan salah satu kenapa Saulus bisa melihat Stefanus mati dibunuh, karena Stefanus memiliki satu hal yang tidak dipunyai ahli Taurat. Yaitu apa? Yaitu benih iman yang benar. Roh Kudus yang menyertai dia. Dan itulah yang menjadi kelebihan yang tidak dipunyai oleh ahli-ahli Taurat. Termasuk Saulus. Saulus seorang yang kita bisa katakan rising Jewish leader di situ. Tapi dia nggak ada Roh Kudus. Kita melihat akhirnya apa? Waktu Stefanus dibunuh, dilempar batu, dirajam batu. Saudara tahu apa yang membuat mereka marah luar biasa? Yaitu apa? Pada saat Stefanus dirajam batu, Stefanus justru membuka matanya ke atas. Lalu apa yang dikatakan oleh Stefanus? Aku melihat Tuhan Allah duduk dan di sebelah kanannya ada Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, waktu ahli-ahli Taurat dengar kalimat itu, ahli-ahli Taurat dengan gertak giginya marah dan akhirnya apa? Lempar batu lebih banyak. Kenapa, saudara? Karena tidak pernah ada catatan Yesus atau kita bilang anak Allah itu berdiri di sebelah kanan Allah. Yang ada itu adalah anak Allah duduk di sebelah kanan Allah. Tapi di sini berdiri di sebelah kanan Allah itu menunjukkan apa? Bahwa anak Allah pun membela siapa yang dirajam oleh batu oleh ahli Taurat. Menggambarkan Yesus berdiri dan membela akan setiap apa yang menjadi hal yang diberitakan oleh Stefanus. Itu kurang ajar bagi ahli Taurat. Dan akhirnya apa? Singkat cerita adalah ahli Taurat merajam batu, suruh mereka binasakan Stefanus. Dan akhirnya Stefanus mati. Dan di situ ada Saulus. Dan Saulus adalah seorang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia adalah seorang petinggi dari ahli-ahli Taurat. Dan saudara, dan 1b dikatakan apa? Mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Pertanyaannya, siapakah penganiaya di dalam penganiayaan tersebut? Penganiaya dari penganiayaan tersebut adalah orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, termasuk Saulus. Bahkan ayat 3 dikatakan apa? Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Saudara, Saulus in charge di dalam penganiayaan tersebut. Dia in charge di dalam pembinasaan tersebut. Dan satu hal yang membuat saya sangat-sangat tersentak hati yaitu apa? Dan ia memasuki rumah demi rumah. Menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Menyerahkan mereka untuk dimasukkan di dalam penjara. Saudara, Saulus melakukan servis yang namanya door to door. Saya pada saat membaca kalimat ini dengan seksama, memasuki rumah demi rumah, door to door. Apa yang dia lakukan?
mencari jiwa. Dia mencari jiwa untuk dibinasakan, mencari jiwa untuk diseret, dan mencari jiwa untuk dimasukkan di dalam penjara. Sebelum menjadi seorang evangelis, who was Paul? Siapakah Paulus? Paulus adalah seorang teroris yang rajin door to door memberitakan satu berita jahat dan menangkap laki-laki, menangkap perempuan, menyerahkan mereka masuk di dalam penjara. Saudara kalau melihat kisah Paulus sebelum bertobat, saudara akan pasti keki. Kenapa? Ini orang nggak layak masuk surga. Ini orang nggak layak terima Kristus. Door to door to make people, untuk membuat orang-orang, khususnya orang Kristen, untuk apa? Suffer. Membuat orang-orang Kristen untuk masuk penjara. Dan kita melihat inilah yang dilakukan oleh Saulus. Tetapi saudara, kita juga melihat di dalam pasal 9, ayat 1 dan 2 di dalam Kisah Rasul, saya akan bacakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi kita bisa melihat Paulus bukan cuma sekedar dulunya adalah yang memasukkan orang Kristen masuk penjara, tapi juga mengancam, menteror untuk apa? Orang Kristen meninggalkan imannya dan membunuh murid-murid Tuhan. Saudara, semakin saudara baca dengan seksama, saudara akan menemukan bahwa Paulus itu bukan orang yang layak jadi Kristen. Brengsek luar biasa. Memasuki rumah, door to door, menangkap, masuk penjara, lalu mengancam, menteror, lalu membunuh murid-murid Tuhan. Saudara bisa katakan ini adalah satu kisah di mana orang bertobat bisa kita terima dengan gampang. Bagaimana kalau saudara punya hamba Tuhan, atau saudara punya pendeta hari ini, pendeta saudara adalah seorang yang pernah membunuh orang Kristen. Lalu bagaimana saudara coba untuk mikir, saudara punya pendeta adalah pendeta yang mengancam orang Kristen untuk menjual imannya. Atau juga pernah saudara punya pendeta adalah yang menyeret orang masuk penjara karena Injil. Saudara, saya yakin dan percaya jika saudara memikirkan dengan seksama, maka saudara akan tahu bahwa Paulus adalah seorang yang di mata orang Kristen, ini adalah orang yang sangat tidak layak jadi Kristen. Tidak mudah untuk bisa menerima dia sebagai orang Kristen. Dia adalah penganiaya, teroris. Saudara, saya waktu melihat kisah-kisah ISIS, saya sangat sulit untuk berkata, saya bisa mengampuni engkau. Waktu melihat satu tayangan yang sampai hari ini saya nggak bisa lupa. Satu anak kecil yang tangannya dipatahin satu persatu supaya dia mengingkari imannya. Satu jari demi satu jari, sampai 10 jari dipatahkan. Kesakitan luar biasa. Dia mengatakan, aku tidak akan menganiaya, saya tidak mungkin akan membuang imanku pada Tuhan. Anak kecil sudah 14 tahun. Akhirnya karena 10 jarinya sudah dipatahkan semua dan dia tetap tidak mengingkari imannya, langsung dibunuh. Dan saya waktu lihat tayangan itu, tayangan yang cuma 10 menit itu, saya mengatakan bahwa apa? Saya disuruh mengampuni orang yang melakukan penganiayaan tersebut. Secara manusia saya harus berkata bahwa saya nggak bisa. Saya sulit luar biasa. Itu bukan sembarangan. Tangan dipatahkan itu bukan sembarangan. Jari demi jari. Itu adalah penganiayaan luar biasa. Dan mengampuni orang yang melakukan seperti itu orang bodoh. Tetapi saudara, justru kita melihat iman kekristenan mengajarkan kita untuk melihat apa? Conversion comes from the Lord. Pertobatan adalah datang dari Tuhan Allah. Maka siapapun mereka, bisa Tuhan memberikan pertobatan kepada orang tersebut. Dan orang itu meresponi pertobatan dengan benar. Maka Tuhan punya rencana kepada kita semua untuk apa? Belajar mengampuni orang tersebut. Maka
pelajaran mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu adalah nggak gampang, luar biasa. Tapi Tuhan menunjukkan kedaulatannya, yaitu apa? Di saat Tuhan memberikan the way of conversion to them, maka apa? You must to admit, you must to accept him by the love of God. Saudara, dengan berkobar-kobar hati Paulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, menghadap imam besar dan meminta surat kuasa, lalu dibawalah sampai ke Damsyik. Dan akhirnya apa? Pada saat kita melihat singkat ceritanya di dalam pasal 9 ini, Paulus bertemu dengan Yesus. Dan waktu kita melihat bertemu dengan Yesus, disitulah kita melihat apa? God moves in action. Tuhan bekerja melalui aksinya. Untuk apa? Untuk menyatakan diri kepada Paulus. Saudara, bukan Paulus yang pertama kali berinisiatif bertobat. Tetapi ya, saudara melihat pertobatan Paulus. Kenapa bisa menjadi sebuah kesaksian? Semua dimulai by the great interruption by Christ. Ada sebuah interupsi besar di balik setiap kobaran hati Saulus untuk mengancam membunuh. Di situ ada the great interruption by Christ, di mana Kristus menampakkan diri melalui sinar kemuliaan yang membutakan mata dari Paulus. Dan saudara, pintu untuk supaya Paulus bertobat. Di situ Tuhan waktu menyatakan diri, Tuhan minta permisi. Jesus didn't ask permission to give the way of salvation, the way of conversion to Paul. Kita melihat bagaimana Tuhan waktu memberikan pertobatan kepada Paulus. Nggak butuh permisinya, Paulus, lu mau terima gua atau enggak? Justru yang Tuhan katakan itu apa? Saulus, Saulus. Lalu akhirnya Paulus berkata, siapakah engkau? Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata apa? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Dia tidak minta permisi, lu mau terima gua atau tidak. Tapi dia mengatakan, aku adalah Kristus yang kamu aniaya. Dan memberikan pertobatan kepada siapa yang namanya Paulus. Dan singkat cerita, akhirnya kita melihat apa? Paulus akhirnya bertobat. Maka di sini pelajaran yang kita bisa pelajari, salvation begins from the Lord. Keselamatan dimulai dari Tuhan. Pertobatan dimulai dari Tuhan, bukan dari kita. Hari ini seringkali kita melihat, maukah engkau bertobat? Mungkin seringkali yang menjadi pemikiran di dalam balik kita adalah, aku yang memilih diri untuk bertobat. Tapi kalau kita back to the Bible, kita melihat justru pertobatan adalah karena Tuhan yang sudah berinisiatif. Tuhan yang sudah menggetarkan engkau untuk apa? Kembali. Maka saudara, ayat 15 dan ayat 16 di dalam kitab Galatia, saya akan bacakan. Waktu dikatakan, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Saudara, setelah dia bertobat, apa yang dia lakukan, saudara? Kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan yaitu apa? Pada saat Paulus bertobat, dia akhirnya bukan langsung pergi ke Yerusalem. Dia bukan langsung untuk menjadi pelayan Kristus. Dia nggak langsung untuk memberitakan Injil keluar. Tapi what did he do? Apa yang dia lakukan? Dia 3 tahun pergi ke Arab. Sudah 3 tahun dia pergi ke Arab. Ngapain dia pergi ke Arab? Sudah, dia pergi ke Arab untuk mempelajari kembali imannya. Dia pergi ke Arab untuk mempelajari kembali akan apa yang menjadi tradisi-tradisi yang dia sudah miliki. Untuk bagaimana apa? Menjadi personal study. Dan juga dia belajar untuk
memahami Kristus, memahami imannya, sehingga dia tidak serong ke kanan atau ke kiri, tapi dia sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kristus menjadi akan Tuhan atas setiap pelayanannya. Saudara, dia tidak didampingi oleh profesor-profesor teologi yang besar. Dia tidak didampingi oleh para cendekiawan-cendekiawan Kristen. Dia nggak didampingi oleh setiap pemikir-pemikir hebat di dalam tradisi iman kekristenan. Why? Because Christ himself, Christ has made the difference in Paul. Dan pada saat dia 3 tahun di Arab, dia belajar kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kita melihat bagaimana apa yang terjadi pada hidupnya. The great interruption itu hadir. Untuk apa? Untuk membawa hidup dia melihat Kristus itulah yang menjadi the true gospel yang harus diberitakan melalui hidupnya. Dan saudara kalau lihat di ayat 16 sampai 24, kita melihat bagaimana Paulus menggambarkan dirinya, yaitu apa? Yaitu bagaimana dia menunjukkan bahwa pada saat Tuhan mengubah hidupnya, waktu Tuhan memberikan second chance kepada dia, dia bergumul, saudara. Kenapa? Menjadi rasul itu tidak gampang. Kenapa? Kata rasul, kata apostle itu adalah murid Kristus. Apostle adalah di satu gambaran di mana Kristus waktu bersama-sama dengan mereka, itu karena Kristus yang memilih mereka. Jadi 12 murid Yesus itu adalah 12 murid di mana Kristus yang memilih waktu Yesus hidup. Jadi waktu Yesus masih hidup, Yesus memilih Kefas yang adalah Kefas yang adalah Petrus, itu dipanggil, Kefas, come to me. Bartolomeus, come to me. Dan kita melihat murid-murid Yesus 12 itu akhirnya menjadi rasul, itu karena Yesus yang memilih. Nah, sedangkan kalau kita melihat, siapakah Paulus? Paulus tidak ada bukti untuk mengatakan aku adalah rasul. Kenapa? Karena tidak ada Yesus waktu itu. Yesus sudah mati. Yesus sudah naik ke surga. Maka Yesus tidak memilih dia secara historis. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa Yesus memilih dia melalui akan spiritual things, yaitu apa? Tuhan menampakkan diri langsung memilih engkau menjadi rasul. Nah, perdebatan muncul yaitu apa? Sungguhkah Paulus adalah rasul? Sungguhkah Paulus adalah utusan Tuhan? Sungguhkah Paulus adalah yang dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan? Nah, saudara, pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan para murid. Dan ini juga menjadi pertanyaan orang-orang Kristen. Kenapa? Kalau melihat sejarahnya, ini adalah seorang yang membinasakan orang Kristen. Secara sejarahnya, ini teroris. Nah, saudara, ini adalah satu kisah di mana kita melihat orang Kristen pun juga bisa punya pergumulan terhadap sesamanya. Kenapa? Karena waktu melihat Paulus justru adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, di luar apa yang dialami oleh 12 murid, maka saudara yang terjadi yaitu apa? Pro and kontra terjadi. Dan akhirnya waktu pro and kontra terjadi, semua tidak tahu bagaimana harus menerima seorang rasul ini. Saudara, maka kita melihat Paulus dengan berani dia mengkonfirmasi bahwa apa? Aku adalah rasul yang mungkin kau bisa setuju, boleh nggak setuju. Tapi waktu Tuhan Yesus sudah memanggil aku dengan satu tujuan, melayani bukan untuk Yerusalem, tapi melayani juga adalah untuk orang-orang di luar orang Yahudi. Maka disitulah kita melihat ini sebuah penggenapan Injil Tuhan. Kenapa, saudara? Karena 12 murid Yesus, waktu dia bertobat, mereka bertobat. Lalu waktu Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Dan di manakah mereka? 12 murid ini justru
berada di Yerusalem. Coba dengar firman Tuhan. Matius bagian yang terakhir mengatakan apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Pertanyaannya, apakah 12 murid ini pergi? Tidak. Belum pergi. Saudara, kata pergi itu adalah immediately. Immediately, go. Bukan tunggu. Dan 12 murid, dia tidak meninggalkan Yerusalem. Padahal Tuhan dengan jelas berkata apa? Go! Dan saudara tahu penggenapan dari go ini, siapa yang menggenapinya? Yang menggenapinya adalah di saat Stefanus mati. Lalu akhirnya orang-orang Kristen di situ dicatat apa? Mereka tersebar keluar dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mereka semua tersebar. Saudara coba lihat. Pada saat mereka semua tersebar ke seluruh ujung bumi, keluar dari Yudea, Samaria, sampai keluar dari teritori tersebut. Disitulah kita melihat penggenapan Injil. Itu apa? When persecution there, disitulah the gospel of Christ harus ada di situ. Maka waktu persecution terjadi, waktu kita melihat penganiayaan terjadi, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan panggil Saulus menjadi Paulus dan menjadi rasul memberitakan di luar Yerusalem. Dan kita melihat dari kitab suci, kita akan melihat banyak sekali karya Paulus menjadi perenungan kita hari ini. Maka kalau Paulus nggak dipanggil Tuhan menjadi rasul untuk orang-orang di luar Yahudi, maka kita tidak akan pernah baca surat-surat ini. Maka hari ini kita bisa baca surat-surat ini karena apa? Tuhan memanggil Paulus. Dan waktu Paulus menyatakan, aku adalah rasul yang dipanggil Tuhan untuk melayani orang di luar Yahudi, maka di situ dia harus untuk apa? Dia harus untuk melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Meskipun di dalam hidupnya secara pribadi, Paulus banyak sekali menerima kecaman dari sesama kekristenan sendiri. Saudara, dari kisah tadi, 13-14, bicara tentang sebelum dia bertobat, 15-16, waktu Kristus hidup dalam dirinya, dan 16-24, di saat Kristus sudah mengubah hidupnya, apa yang dia lakukan. Kita sudah melihat ini adalah sebuah kesaksian dari Rasul Paulus sebelum bertobat, tengah bertobat, dan setelah dan menghidupi pertobatannya. Tapi saudara, sebelum kita akan tutup, bagaimana kita bisa belajar dari keseluruhan apa yang kita bahas pada hari ini. Saudara, saya akan sharing 4 poin sebelum kita menutup. Dari awal sampai tadi ayat 24, kita bisa belajar beberapa poin. Poin pertama yaitu apa? Yaitu adalah the gospel of Christ. Itulah yang menjadi the true gospel. The gospel of Christ itu adalah Injil yang benar. Dan Injil yang benar datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Nah, sekarang pergumulan kita hari ini yaitu apa, saudara? Pergumulan kita hari ini adalah kita hidup di dalam satu masyarakat yang majemuk. Kita hidup di dalam satu pluralistic society. Dan waktu kita melihat semua orang bicara tentang all religion are basically the same. Semua agama itu sama. Bagaimana kita sebagai orang Kristen mempercayai apakah the gospel of Christ are basically the same with the other religion? Saudara, kita harus belajar dari Paulus. Yaitu apa? Paulus tidak kompromi. Bahkan jemaat Galatia dikritik habis-habisan. Kenapa? Karena engkau sudah kompromi dengan pemikiran Yudaizer. Pemikiran tentang apa? Keselamatan juga ditentukan oleh sunat. Dan itu sebuah penghinaan terhadap iman ya Kristenan. Maka sudah hal yang pertama kita pelajari adalah the gospel of Christ or the
pure gospel, who comes from the Lord, not by man. Maka saudara, waktu kita hari ini hidup dalam pluralistic society, kita harus punya spiritual discernment. Untuk apa? Untuk berani berkata, the gospel of Christ is the one and only gospel. Di luar itu, semua bukan dari kebenaran Tuhan. Maka itu hal yang kita harus belajar, saudara. The spirit of non-compromise yang ada pada Paulus. Biarlah menjadi satu hal semangat pertama kita mempercayai bahwa apa? The gospel of Christ adalah true gospel. Kedua yang kita bisa pelajari itu apa, saudara? Yang kita bisa pelajari adalah conversion. Adalah pertobatan. Bagaimana orang Kristen memahami pertobatan? Tadi saya sudah memulai dengan apa? Yesus berkata bahwa engkau harus bertobat dan belajar seperti anak kecil ini. Kalau enggak, kamu nggak mungkin bisa masuk dalam kerajaan surga. Berarti menggambarkan bagaimana pertobatan adalah sesuatu necessity yang harus ada dalam diri orang Kristen. Nah, bisa bertobat bukan pilihan kita. Maka bertobat itu adalah, kalau kita pakai istilah yang lebih mistis, adalah what the pure miracles yang Tuhan berikan bagi kita. Bisa bertobat itu adalah sebuah mujizat yang murni yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa bertobat dan bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi pertobatan bukanlah sebuah cooperative venture between God and man, saudara. Bukan menjadi sebuah hal kita bekerja sama 50-50 dengan Tuhan. Bisa bertobat adalah pure miracles yang Tuhan berikan. Bisa bertobat adalah sebuah karya keselamatan Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kesempatan kita bisa bertobat. Jadi pertobatan bukanlah sebuah eventual yang kita buat bagi Tuhan. Tapi pertobatan adalah mujizat Tuhan yang dihadirkan bagi kita sehingga kita bisa meresponi Tuhan. Tanpa Tuhan memberikan kemampuan untuk meresponi, tidak mungkin kita bisa bertobat. Itu poin yang kedua yang kita bisa belajar bersama dari seluruh apa yang kita baca. Ketiga, saudara. Kalau kita melihat Paulus yang begitu brengseknya hidupnya dan begitu rusaknya dan juga begitu mengerikannya sebagai seorang teroris. Tapi kita melihat the worst sinners often make the best saint. Kita melihat seorang pendosa yang jahatnya luar biasa ini, Tuhan bisa pakai menjadi rasul yang baik. Bisa menjadi rasul yang benar. Bahkan kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Paulus dari kitab Roma, dari kitab Galatia, Kolose, Filipi, Tesalonika, Korintus, dan sebagainya, dari setiap apa yang kita baca, kita harus sadar yang nulis ini teroris dulunya, yang nulis ini pembunuh dulunya, yang menulis ini adalah seorang kriminal dulunya. Tetapi saudara, setiap orang berdosa, Tuhan masih bisa kasih kesempatan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara harus tahu, itu adalah satu gambaran. Kasih Tuhan bisa mengubah segalanya. Kalau saudara lihat dalam Roma pasal 5, ayat 6-9, saya akan bacakan. Di dalam Roma pasal 5, ayat 6-9. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik adalah orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara coba lihat gambaran apa yang digambarkan.
Yang digambarkan adalah kita ini sebenarnya orang yang powerless. Sebenarnya kita adalah orang yang nggak suci. Kita pendosa, apalagi kita adalah musuh Allah. Kita masih seteru Allah. Tetapi Tuhan berkata apa? Bahwa oleh darahnya kamu dibenarkan. Oleh darahnya kamu pasti diselamatkan dari murka Allah. Karena Kristus mau mati bagi kamu yang masih berdosa. Reconciliation. Kembali kepada Tuhan. Saudara, ini adalah satu hal pendosa yang paling rusak sekalipun. Tuhan bisa ubah dia jadi seorang yang percaya pada Tuhan. Waktu Pope John kedua, waktu dia ditembak oleh seorang yang benci sama orang Kristen, akhirnya dia tembak Paus Yohanes II. Dan saudara, waktu dia menembak itu penuh kebencian. Tapi waktu akhirnya, setelah ditembak Paus Yohanes, akhirnya sudah selesai dan dia sudah sembuh, akhirnya dia datang ke penjara. Dan waktu dia datang ke penjara, tahu apa yang dilakukan? Dia mengatakan, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Lalu akhirnya bicara sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu, kita melihat waktu itu dirayakan kenapa? Karena penembak dari Paus Yohanes II ini akan keluar dari penjara. Dan saudara, waktu keluar dari penjara di situ, dia menggambarkan bagaimana dia adalah seorang yang sudah percaya pada Tuhan. Dia dulunya brengsek, dia dulunya teroris, dia dulunya nggak beres. Tetapi dia mengatakan, aku adalah seorang yang berbeda. Aku keluar dari penjara. Now I'm a new person. I'm a new man. Dan sebagainya. Saudara, singkat ceritanya adalah apa? Singkat ceritanya, siapa sih yang bisa reconcile pendosa? Apakah orang yang punya wawasan, orang yang punya teologi, atau orang yang punya pengalaman, atau orang yang punya akan kelebihan? Jawabannya tidak. Orang berdosa bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Semua hanya pada saat Kristus bekerja, memberikan interruption bagi dia, menunjukkan aksinya untuk apa? Untuk engkau dipakai Tuhan. Dan terakhir, poin terakhir sebelum kita akan tutup, saudara. Yaitu apa? Yaitu tidak ada seorang pun yang tidak bisa diberikan anugerah oleh Tuhan. Banyak orang bilang, saya nggak mungkin diterima oleh Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata bahwa saya nggak mungkin bisa bertobat. Saya nggak mungkin bisa percaya pada Tuhan. Banyak orang-orang sombong berkata apa? Aku benci Tuhan. Maka aku tidak akan mungkin jadi orang Kristen. Tapi saudara, no one is beyond the reach of the God's grace. Kalau Tuhan punya anugerah dan diberikan bagi orang seperti itu, maka saudara akan tahu bahwa cinta kasihnya Tuhan itu panjang, lebar, dalam, dan itu adalah sungguh-sungguh cinta kasih Tuhan. Siapa bisa mengukur cinta kasih Tuhan? Siapa bisa mengukur akan setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita di saat kita bisa bertobat? Saudara, satu kisah yang akan saya tutup adalah kisah dari satu rekan dari seorang apologet yang luar biasa yang baru meninggal, yaitu adalah Ravi Zacharias. Ada satu orang namanya Hien, di mana Hien adalah seorang di Kamboja, di mana dia menjadi orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menjadi orang Kristen. Di Kamboja adalah negara komunis, saudara. Tetapi dia menjadi orang Kristen waktu itu. Dan waktu menjadi orang Kristen, dia mendampingi Ravi Zacharias untuk berkhotbah keliling di Kamboja. Tapi untuk berkhotbah di situ, dia harus untuk apa? Dia harus untuk diam-diam. Kenapa? Karena tentara komunis sewaktu-waktu bisa menggerebek mereka. Nah, singkat ceritanya adalah waktu Ravi Zacharias sudah meninggalkan Kamboja. Yang terjadi yaitu apa? Tentara komunis masuk. Dan waktu tentara komunis masuk, dan akhirnya apa yang terjadi? Dan waktu tentara komunis masuk,
dan akhirnya menangkap mereka, masukkan di dalam penjara. Dan singkat ceritanya adalah, pada saat di dalam penjara, dia disuruh baca bukunya dari Ho Chi Minh. Dan akhirnya disuruh baca buku dari Ho Chi Minh, sehingga akhirnya dia tergoncang imannya. Dan waktu dia tergoncang imannya, akhirnya dia mengatakan, Tuhan, Engkau di mana? Bukankah Engkau adalah Allah yang senantiasa menjagaku? Tetapi kenapa aku hari ini seperti ini? Dan akhirnya singkat ceritanya dia kehilangan imannya. Sampai satu kali, saudara, dia dihukum untuk apa? Osek WC-nya jenderal. Akhirnya dia pergi ke WC-nya jenderal. Dan rupanya WC-nya jenderal kotornya luar biasa. Tai di mana-mana, kencing di mana-mana, lalu juga kertas dipakai untuk membasuh apa yang menjadi kotoran. Dan itu berada di mana-mana. Dan sudah tahu, waktu dia ambil kertas-kertas itu yang sudah kotor dengan kotoran manusia. Lalu waktu dia mau buang, dia kaget luar biasa. Apa yang dia kagetkan, saudara? Dia kaget karena waktu dia membaca kertas yang dipakai untuk membasuh kotoran, itu adalah kertas dari kitab suci bahasa Inggris. Waktu dia lihat, waduh ini kan kitab suci, ini kan Alkitab, aku tahu betul ini. Ini dibuat untuk basuh kotoran. Waduh, saudara, dia marah luar biasa. Tapi satu sisi yang lain dia juga lupa sudah sama imannya kepada Tuhan. Lalu dia waktu melihat ayat yang dibaca. Yang dibaca adalah Roma pasal 8, saudara. Roma pasal 8, ayat 38. Dan waktu dia baca ayat itu, dia langsung nangis. Dia langsung bersihin itu kotoran tai yang ada di kertas itu. Dan akhirnya dia baca dengan air mata. Apa yang dia baca, saudara? Demikian bunyinya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, perhatikan kalimat ini, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia nangis, kenapa? Karena komunis membuat dia tidak lagi mengasihi Allah. Karena kesulitan membuat dia kehilangan kasih Allah. Karena setiap apa yang dia tidak puas membuat dia memisahkan diri dari Allah. Dan dia mengapa menangis? Karena kalimat yang dikatakan, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan memisahkan kasih-Nya dari kita. Kristus tetap menyambungkan dirinya pada kita. Saudara, Hien nangis dan akhirnya dia mengakui, aku orang murtad. Aku sudah dikasih anugerah besar, tapi aku murtad. Dan akhirnya apa, saudara? Dia langsung minta kepada petugas, tolong ya, kasih saya kesempatan untuk apa? Saya mau terus bersihkan toiletnya jenderal. Hah? Biasanya orang nggak mau dikerjakan di situ. Kamu bilang kamu volunteer mau di situ. Mau. Akhirnya 1 tahun, 2 tahun, dia cuma bersihin itu toilet. Kenapa, saudara? Karena setiap kertas yang dipakai untuk cebok itu, semua kertas itu dibersihkan dan akhirnya dikumpulkan menjadi kitab suci. Dan dia baca tiap hari dengan bau, tapi dia tidak terganggu dengan bau itu. Tapi dia terganggu kalau hidupku sudah jauh dari kasih Allah. Saudara, kenapa hari ini kita sama-sama menggumulkan kitab Galatia ini? Karena mungkin saudara dan saya banyak sekali tergoncang oleh karena apa yang menjadi hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Mungkin hari ini saudara di dunia bisnis, saudara bisnis membuat saudara tidak lagi memiliki cinta kasih Tuhan. Atau mungkin di dalam relasi pacaran maupun dalam pernikahan saudara, saudara juga mengalami satu hal yang seakan-akan saudara terpisah dari cinta kasih Allah. Dan mungkin saudara di dalam setiap relasi pertemananmu, engkau mengalami sepertinya adanya satu hal, saudara terpisah dari cinta kasih Allah. Saudara, Tuhan tidak pernah memisahkan cinta kasih-Nya kepada saudara. Kita yang seringkali memisahkannya. Dan jika kita sadar, kalau kita yang memisahkan cinta kasih Allah, maka kita perlu bertobat. Dan kalau kita mau bertobat, sekali lagi kitab suci mengatakan apa? Bukan usaha kita, tapi kalau Tuhan buka jalan untuk engkau bertobat. Saudara, marilah seperti Paulus berkata apa? Seperti Paulus berkata, aku mau menjadi hamba-Mu. Maka saudara, dimanapun saudara berada, baik di Indonesia, di Hong Kong, maupun yang ada di Indonesia, di China, mari kita sama-sama menggumulkan firman Tuhan, khususnya dalam eksposisi Galatia ini, dengan satu kegentaran hati. Be a non-compromise Christian. Karena kasih Allah sudah diberikan bagi kita. Tak akan terpisahkan oleh apapun. Dan kiranya Tuhan memimpin kasih Allah di dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara sungguh-sungguh dapat melihat apa? Melihat bahwa the gospel of Christ sungguh-sungguh adalah my true meaning of my Christian life. Mari, maukah saudara memberitakan the gospel of Christ melalui hidupmu, melalui setiap ucap katamu, melalui setiap etika hidupmu, dan biarlah hidup kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar dari Paulus, from terrorist to evangelist. Jadi orang yang jahat dipakai Tuhan menjadi murid Tuhan yang benar. Dan biarlah kita hari ini bisa menjadi penerus generasi dari Paulus menjadi evangelis rohani. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi hamba Tuhan, tapi menjadi seorang yang melayani Tuhan dimanapun engkau berada. Maukah saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah berfirman bagi kami, mengingatkan kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah. Karena kasih Allah terlalu besar, terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu dalam. Seringkali kami yang begitu lancang untuk mau memisahkan diri dari Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau kami seringkali lebih buruk daripada orang-orang yang sudah Tuhan berikan anugerah. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh. Kalaupun kami bukan hamba Tuhan di gereja, tapi kalau kami adalah hamba Tuhan di luar gereja, Tuhan pakailah kami. Supaya kami dapat sungguh-sungguh, dapat dengan tidak kompromi, hanya menghidupi the gospel of Christ. Karena kami tahu hanyalah the one and only gospel who can change me, who can change people, who can change others. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi pemberita gospel of Christ dimanapun kami berada. Tolonglah kami yang ada di China, di Indonesia, dan yang ada di Hong Kong. Di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami agar kami senantiasa membawa nama Tuhan dimuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja segala abad membacakan